Pernah nggak hari kamu berubah cuma karena satu komentar? Sebelumnya kamu merasa baik, tapi tiba-tiba setelah satu pesan singkat atau postingan yang nggak dapat respons, kamu jadi down. Aneh ya, kita sering bilang ini hal kecil. Padahal kebanyakan dari kita hidup bergantung pada hal yang rapuh. Harga diri yang tergantung pada pendapat orang lain. Kita menunggu pengakuan untuk merasa cukup. Kita cari tepuk tangan buat merasa layak. Bayangin, kamu bangun rumah indah, dindingnya kokoh, catnya mewah, tapi pondasinya pasir. Sekali angin datang, rumah itu retak. Itu yang terjadi saat kebahagiaanmu dibangun di atas validasi orang lain. Selama mereka setuju, kamu tenang. Tapi begitu validasi hilang, kamu jadi ragu, gelisah, bahkan merasa nggak berharga. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita takut nggak disukai? Kenapa komentar orang yang bahkan nggak kenal kita bisa lebih kuat dari suara hati sendiri? Dan yang lebih penting, gimana cara berhenti? Di video ini, kita bahas kenapa manusia haus validasi, kenapa itu bisa jadi penjara tanpa dinding, dan bagaimana stoikisme ngajarin kita bangun pondasi diri yang lebih kuat, tenang, dan gak mudah runtuh karena opini orang lain. Kalau kamu capek hidup buat penilaian orang, video ini buat kamu. Masalahnya, haus validasi itu sering datang tanpa suara. Tidak terasa seperti rantai, tidak terlihat seperti penjara, tapi efeknya nyata. Kamu masih bisa pergi kemana saja, bicara dengan siapa saja, posting apa saja. Secara fisik kamu bebas, tapi secara mental, kamu mulai hidup dengan satu pertanyaan yang terus menghantui. Mereka bakal suka nggak ya? Dan sejak pertanyaan itu mengambil alih hidupmu, perlahan kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Kamu mulai menyesuaikan ucapan, sikap, bahkan keputusan, hanya supaya tidak ditolak. Kamu jadi lebih sibuk terlihat baik daripada benar-benar menjadi baik. Kamu lebih takut dianggap gagal daripada benar-benar belajar dari kegagalan. Kamu jadi bergantung pada reaksi orang lain untuk menentukan apakah kamu cukup berharga atau tidak. Inilah kenapa mencari validasi bisa disebut sebagai bentuk perbudakan modern. Bukan karena ada orang yang benar-benar mengikatmu, tapi karena kamu menyerahkan kendali dirimu secara sukarela. Moodmu ditentukan oleh komentar, rasa percaya dirimu ditentukan oleh pujian, nilai dirimu ditentukan oleh respons orang lain. Dan saat itu terjadi, kamu sudah memberikan remote hidupmu ke tangan banyak orang, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak peduli sedalam itu tentangmu. Marcus Aurelius pernah mempertanyakan sesuatu yang sangat tajam. Kita semua mencintai diri sendiri, tapi anehnya, kita sering lebih menghargai pendapat orang lain daripada pendapat kita sendiri. Kalimat ini menampar, karena memang itulah yang sering terjadi. Kita tahu isi perjuangan kita tahu niat kita tahu seberapa keras kita berusaha, tapi semua itu bisa terasa kalah hanya karena satu opini dari luar. Masalahnya bukan sekedar ingin dihargai, itu manusiawi. Masalahnya adalah ketika penghargaan dari luar menjadi syarat utama untuk merasa tenang. Karena saat kamu butuh pengakuan orang lain untuk merasa layak, kamu sedang hidup di bawah aturan yang tidak kamu kontrol. Dan hidup seperti itu akan selalu melelahkan, selalu cemas, selalu rapuh. Itulah penjara tanpa dinding, tidak kelihatan tapi membatasi, tidak berbentuk tapi mengurung. Dan selama kamu masih menggantungkan harga dirimu pada mulut orang lain, kamu belum benar-benar bebas. Setelah sadar bahwa haus validasi bisa jadi penjara tanpa dinding, kita harus bertanya, apa yang sebenarnya harus kita pegang? Jika bukan pujian, pengakuan, atau penilaian orang, lalu apa yang jadi dasar harga diri kita? Disinilah stoikisme memberikan jawaban yang kuat. Bedakan antara reputasi dan karakter. Reputasi adalah apa yang orang pikirkan tentangmu, sedangkan karakter adalah siapa kamu sebenarnya saat tidak ada yang melihat. Reputasi hidup di kepala orang lain. Karakter hidup dalam pilihan, tindakan, dan kebiasaanmu.
Reputasi bisa berubah dalam satu komentar, satu rumor, atau kesalahpahaman. Karakter dibentuk pelan-pelan lewat integritas, disiplin, dan keberanian untuk tetap benar meski tidak dipuji. Masalahnya, banyak orang lebih sibuk mengelola citra daripada membangun isi. Kita belajar terlihat percaya diri, tapi lupa benar-benar percaya pada diri sendiri. Kita belajar terlihat sukses, tapi lupa apakah cara kita hidup memang jujur. Kita lebih peduli terlihat baik di depan orang, padahal kualitas batin yang menentukan arah hidup kita. Jika hanya bergantung pada reputasi, kamu menggantungkan hidup pada sesuatu yang tidak stabil. Hari ini dipuji, besok bisa dilupakan. Hari ini dianggap hebat, minggu depan orang bisa beralih mengagumi orang lain. Jika nilai dirimu bergantung pada itu, kamu akan terus cemas dan takut salah, karena yang kamu lindungi bukan dirimu, tapi citramu. Stoik mengajarkan hal berbeda. Seorang stoik tidak bertanya, bagaimana supaya semua orang menganggap saya baik? Seorang stoik bertanya, apakah saya sudah bertindak dengan baik? Fokusnya bukan pada kesan, tapi pada kualitas. Bukan pada bagaimana terlihat, tapi pada bagaimana menjadi. Pikirkan ini, siapa yang lebih kuat? Orang yang dipuji banyak orang tapi tidak jujur, atau yang hidup lurus, disiplin dan bertanggung jawab meski tidak dikenal banyak orang? Jawabannya jelas. Hidup tidak dijalani dalam kepala orang lain, tapi di dalam diri kita sendiri. Pendapat orang bisa memengaruhi citra, tapi tidak otomatis menentukan nilai kita. Orang bisa salah menilai, bisa melihat sepihak, atau berdasarkan mood dan asumsi mereka. Jika kamu terus menjadikan itu pusat hidupmu, kamu menyerahkan identitasmu pada sesuatu yang tidak akurat. Karakter memberi kita stabilitas. Saat kamu tahu sudah bertindak jujur, fitnah tidak mengguncangmu. Saat kamu tahu sudah berusaha sungguh-sungguh, kurangnya pujian tidak membuatmu runtuh. Saat kamu hidup sesuai prinsip, penilaian luar kehilangan kekuatannya. Reputasi tetap penting, tapi stoikisme mengingatkan, reputasi bukan pusat hidup, ia hanya efek samping. Yang utama tetap karakter. Reputasi tidak sepenuhnya bisa kamu kontrol, tapi karakter adalah wilayahmu, keputusanmu, dan tanggung jawabmu. Jadi, daripada bertanya, apa yang mereka pikirkan tentang saya? Coba ganti dengan pertanyaan yang lebih penting. Apakah saya sudah jujur? Apakah saya sudah bertindak dengan benar? Apakah saya sudah menjadi pribadi yang saya hormati? Karena saat kamu puas dengan karaktermu, opini dunia luar tidak lagi punya kuasa sebesar dulu. Disitulah kebebasan mulai tumbuh. Sekarang, kita masuk ke konsep stoik yang sering disalahpahami, tapi sangat penting kalau kamu ingin berhenti haus validasi. Indifference, atau sikap netral terhadap hal-hal yang bukan penentu kebahagiaan sejati. Banyak orang kira stoik mengajarkan kita untuk tidak peduli pada apapun. Dingin, mati rasa, tidak punya emosi. Padahal bukan itu maksudnya. Stoikisme mengajarkan kita membedakan mana yang penting untuk jiwa dan mana yang hanya bonus dari luar. Menurut stoik, pujian, popularitas, status, pengakuan, kritik, bahkan hinaan itu bukan inti dari kehidupan yang baik. Semua itu di luar kontrol kita. Semua itu bisa datang dan pergi. Semua itu tidak otomatis membuat kita lebih baik atau lebih buruk sebagai manusia. Pujian itu hanya suara. Hinaan juga hanya suara. Keduanya adalah getaran udara yang diberi makna oleh pikiran kita. Ketika dipuji, tidak ada nilai moral baru yang datang ke dirimu. Begitu juga saat dihina, tidak ada nilai yang hilang dari dirimu. Kamu tidak lebih mulia hanya karena dipuji, dan kamu tidak lebih rendah hanya karena diremehkan. Coba bayangkan emas. Emas tetap bernilai meski ada yang menyebutnya batu. Sebaliknya, batu nggak berubah jadi emas hanya karena dipuji. Nilai dasar nggak ditentukan oleh opini. Begitu juga dirimu. Kalau kamu jujur, kamu tetap jujur meski tak ada yang memuji. Kalau kamu berbuat salah, kamu tetap salah meski banyak orang bertepuk tangan. Kenapa kita sering memberi kekuatan besar pada penilaian luar? Karena kita sering mencampur kenyamanan dengan kebutuhan. Kita merasa,
Kalau dipuji, saya lebih tenang. Berarti saya butuh pujian. Padahal, pujian itu menyenangkan, tapi bukan kebutuhan utama untuk hidup yang baik. Stoikisme menyebutnya preferred indifference. Artinya, sesuatu yang boleh disukai, boleh dinikmati, tapi bukan sumber utama kebahagiaan. Pujian itu enak, tidak salah kalau kamu senang dihargai. Tapi masalah muncul saat kamu mulai percaya tanpa itu kamu tidak bisa bahagia. Saat itulah kamu memberi pujian posisi terlalu tinggi. Begitu juga hinaan. Hinaan memang tidak nyaman, kritik bisa menyakitkan. Stoikisme tidak bilang kita harus pura-pura tidak merasa apa-apa. Yang diajarkan adalah jangan buru-buru menyimpulkan bahwa rasa sakit itu membuktikan kamu tidak berharga. Perasaan itu nyata, tapi maknanya masih bisa kamu atur. Kalau seseorang menghina kamu, ada dua kemungkinan. Pertama, hinaan itu benar. Kalau benar, bisa jadi bahan evaluasi. Gak enak tapi berguna. Kedua, hinaan itu salah. Kalau salah, kenapa kamu harus biarkan kebohongan orang lain merusak ketenanganmu? Dalam dua kemungkinan ini, kamu tetap punya ruang untuk tenang. Tetap punya ruang untuk tidak reaktif. Inilah kebebasan yang dilatih stoicisme. Bukan kebebasan dari suara orang lain, karena itu mustahil. Orang tetap akan bicara, menilai, memuji, dan meremehkan. Tapi kamu bisa bebas dari ketergantungan pada suara mereka. Saat kamu memahami bahwa pengakuan luar hanyalah preferred indifference, hidupmu jadi lebih ringan. Kamu tetap bisa terima pujian dengan syukur tanpa mabuk olehnya. Kamu tetap bisa terima kritik dengan tenang tanpa hancur karenanya. Kamu gak lagi naik terlalu tinggi saat dipuji, dan gak lagi jatuh terlalu dalam saat diabaikan. Itu penting, karena hidup yang tenang bukan hidup tanpa suara luar, melainkan hidup di mana suara luar tidak lagi menentukan pusat batinmu. Kalau reputasi nggak bisa jadi pondasi dan pujian atau hinaan bukan penentu nilai diri, lalu dari mana rasa cukup itu datang? Jawabannya, validasi internal. Ini berarti kamu berhenti menunggu dunia memberi izin untuk merasa berharga. Kamu berhenti menjadikan tepuk tangan sebagai bukti bahwa usahamu berarti. Kamu mulai menilai hidupmu berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan reaksi orang lain. Selama ini kita sering hidup dengan pertanyaan yang salah. Apakah mereka suka saya? Atau apakah mereka terkesan? Ini bikin kita lebih fokus pada reaksi orang, bukan tindakan kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengganti pertanyaannya. Apakah tindakan saya selaras dengan prinsip saya? Atau apakah saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh? Begitu pusat penilaian kembali ke dalam diri, kamu mulai punya kestabilan. Kamu nggak lagi menunggu reaksi orang untuk merasa damai, karena kamu yang mengevaluasi niat, disiplin, dan integritasmu sendiri. Validasi internal bukan berarti menolak kritik. Kamu tetap bisa mendengar masukan, tapi kamu nggak menyerahkan kendali pada orang lain. Kamu saring, timbang, dan lihat apakah itu membantu pertumbuhanmu. Dengan validasi internal, kamu tahu bahwa kerja kerasmu punya nilai meski tak ada yang memuji. Kamu bisa merasa cukup hanya karena kamu tahu sudah memberi yang terbaik. Marcus Aurelius sering memeriksa dirinya sendiri, bukan sibuk mengawasi opini publik. Stoik tahu perang terbesar bukan melawan komentar orang, tapi melawan kelemahan dalam diri sendiri. Semua itu ada di dalam diri kita dan perlu ditata. Validasi internal adalah latihan harian. Kamu bertanya pada diri sendiri, apakah saya jujur? Apakah saya berusaha dengan benar? Jika jawabannya ya, itu sudah cukup. Rasa hormat pada diri sendiri jauh lebih penting daripada sekedar disukai. Orang yang menghormati dirinya sendiri nggak mudah goyah. Mereka tahu siapa dirinya dan tidak tergantung pada pendapat orang lain. Inilah inti dari berhenti haus validasi. Kamu berhenti hidup sebagai pertunjukan dan mulai hidup sesuai arah yang kamu tentukan sendiri. Kamu nggak lagi mengejar tepuk tangan, tapi ketenangan. Pada akhirnya, kamu tidak dilahirkan untuk terus mengejar persetujuan semua orang. Kamu tidak hadir di dunia ini untuk sibuk memenuhi ekspektasi yang berubah-ubah, menyesuaikan diri sampai kehilangan diri sendiri, atau terus merasa kurang hanya karena tidak semua orang memberi tepuk tangan. Hidupmu adalah milikmu.
ketenanganmu juga milikmu. Dan saat kamu mulai berhenti mencari validasi di luar, disitulah kamu mulai menemukan kekuatan yang selama ini kamu cari. Mungkin selama ini kamu lelah. Lelah berpura-pura terlihat kuat. Lelah mencoba jadi versi diri yang disukai semua orang. Lelah menunggu pengakuan untuk merasa cukup. Tapi hari ini, kamu bisa mulai pelan-pelan melepaskannya. Bukan dengan jadi cuek, tapi dengan jadi lebih sadar. Lebih jujur. Lebih teguh. Berhentilah mencari tepuk tangan. Mulailah mencari ketenangan. Karena hidup yang damai tidak dibangun dari pujian, tapi dari karakter yang kuat dan hati yang tidak mudah goyah. Kalau kamu pernah merasa capek karena pura-pura bahagia demi orang lain, tulis di kolom komentar. Saya berharga apa adanya. Biar kalimat itu jadi pengingat, bukan cuma untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu ingin terus belajar menenangkan pikiran dan menguatkan diri, jangan lupa subscribe. Kendalikan diri, tenangkan hati. Halo semua, jika kamu sampai pada bagian ini, berarti kamu sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih, dan kalau kamu merasa isi dari video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman kamu. Sampai jumpa lagi.